Oke, kita akan membahas mengenai fungsi dan komposisi darah, kemudian mengenai plasma, apa bedanya, kemudian mengenai jenis dan fungsi sel darah, mengenai fungsi masing-masing dari eritrosit, hemoglobin, dan metabolisme besi. Juga nanti terakhir mengenai proses koagulasi. Gambaran keseluruhan komponen darah adalah seperti bagan di tabel ini. Ya, jadi darah itu dibagi dua pembagian besar, elemen plasma dan elemen sel, ya, seluler. Elemen seluler ada eritrosit, ada leukosit, dan ada platelet. Ya, kalau yang plasma terdiri dari air, ion, molekul organik, vitamin dan mineral, juga gas-gas, ya. Molekul organik terbagi lagi, ada macam-macam lagi, ya. Ada asam amino, ada protein, ada glukosa, ada lemak, dan ada zat-zat sisa nitrogen, ya. Zat sisa dari mana? Dari hasil metabolisme sel. Nah, protein ada 3 jenis lagi, yaitu albumin, globulin, dan fibrinogen. Albumin kita tahu fungsinya untuk menjaga osmolaritas darah, sel, cairan tubuh. Globulin, kalian ingat, mudah-mudahan pada ingat ya, globulin fungsinya pada pembentukan antibodi, imunoglobulin, dan fibrinogen nanti berguna untuk proses hubungannya dengan platelet. Ya, nanti kita akan bahas. Nah, elemen seluler, sel darah merah, darah putih, dan platelet. Kalau sel darah putih, kalian sudah tahu, kalian sudah pelajari secara total di sistem imunologi. Ada bagian-bagiannya lagi, ada jenis-jenisnya lagi. Ada limfosit, monosit, neutrofil, eosinofil, dan basofil. Jadi sistem hematologi ini merupakan bagian saling terkoneksi dengan sistem imunologi, ya. Tidak boleh dilupakan apa yang sudah dipelajari di sistem imunologi. Gambar ketiga ini adalah gambaran kalau seseorang diambil darahnya kemudian disentrifugasi sehingga terpisah gitu ya, setelah disentrifugasi itu akan terpisah, sel-selnya akan mengendap di bawah. Nah, sel darah merah itu paling banyak jumlahnya, dia sekitar 45% dari keseluruhan darah. Ya, nah kemudian ada lapisan di tengah ini yang hanya tipis. Ini adalah bavicode, terdiri dari platelet dan sel darah putih. Ya, jadi jumlahnya dua ini hanya sedikit, ya, hanya kurang dari 1%. Yang terbesar adalah tentu saja sel darah merah. Nah, yang plasma, yang tadi air, asam amino, gas, dan lain-lain, protein dan lain-lain, ini 55% dari keseluruhan darah, komposisi darah. Nah, apa saja tadi komponen plasma? Yang tentu saja air, ya. Dia merupakan media transport dan menghantarkan panas. Yang kedua adalah elektrolit. Fungsinya apa? Untuk menjaga eksitabilitas membran, distribusi osmotik cairan ekstraseluler antar kompartemen vaskuler dan interstisial, ya, di luar vaskuler, dan sebagai buffer perubahan pH. Nah, keseimbangan cairan ini juga dijaga oleh protein, ya, albumin. Kemudian plasma juga tentu saja mengangkut nutrien, zat-zat gizi, zat-zat sisa metabolisme, gas, dan hormon. Ya, ini ditransport melalui darah, dan gas itu juga berperan dalam keseimbangan asam basa. Nah, keseimbangan asam basa kalian akan pelajari di sistem urogenital, tapi transportnya dan lain-lain itu melalui plasma. Nah, tadi protein plasma ada 3, ada albumin, mempertahankan gradien osmotik antara darah dan cairan interstisial. Jadi ketika ada gangguan albumin,
albumin darahnya menurun, maka ini akan menyebabkan gangguan keseimbangan cairan antara darah dan cairan interstisial, ya, misalnya pada pasien-pasien ginjal dan lain-lain, ya, itu albuminnya menurun, maka akan timbul gejala, misalnya pasiennya bengkak dan lain-lain. Kemudian globulin, alfa, beta, gamma, selain berperan dalam proses pembekuan darah, juga paling penting dia merupakan komponen utama pembentukan antibodi. Itu imunoglobulin ada 5 jenis, ya. Kemudian fibrinogen, ini merupakan faktor kunci pembekuan darah. Ini udah, ya. Kita masuk ke yang pertama, yaitu eritrosit, ya, yang komponen utama yang kalian pelajari di sistem ini. Tadi dia 99,9% dari seluruh elemen seluler, ya, jadi cuma 1% aja yang leukosit dan trombosit, ya. Jumlahnya 4,2 sampai 5,5 juta eritrosit per milimeter kubik darah pada perempuan dewasa, sedikit lebih tinggi pada pria. Strukturnya khas, ya, namanya bentuknya diskus bikonkav. Diskus bikonkav itu bagian tengahnya lebih tipis dibanding tepinya, seperti donat tapi tidak ada bolongannya, ya, cuma tipis gitu yang tengahnya. Nah, itu namanya diskus bikonkav, ya. Diameternya 7,2 sampai 8,4 mikrometer, ketebalannya 2,31 sampai 2,85. Nah, bagian tengahnya lebih tipis, dan khasnya lagi eritrosit adalah tidak memiliki nukleus, ya, tidak memiliki nukleus dan organel sel, sehingga dia tidak bisa bermetabolisme, tidak bisa memperbaiki diri, gitu, ya, sehingga masa hidupnya singkat, ya, hanya sekitar 120 hari. Ini gambarannya diskus bikonkav. Kenapa gambarannya seperti itu, diciptakan seperti itu? Ternyata ada maknanya. Penciptaan eritrosit itu seperti itu ternyata ada kegunaannya, ya, struktur unik ini. Strukturnya itu akan memiliki rasio luas permukaan dan volume yang besar dibandingkan bentuk bulat biasa, ya, karena dia berlekuk di atas dan bawahnya, maka ternyata rasio luas permukaannya besar sehingga akan mempercepat pertukaran oksigen, ya. Dan dengan bentuk yang seperti itu pula dia akan membentuk tumpukan sel lebih mudah, sehingga dia numpuk-numpuknya lebih efisien, sehingga mempermudah aliran melalui pembuluh darah yang sempit, ya, aliran-aliran kapiler itu kan sempit. Nah, ternyata bentuk yang seperti bikonkav itu menguntungkan, lebih mudah masuknya, sehingga mudah melipat atau menekuk saat memasuki kapiler. Nah, enzim eritrosit matang dia mengandung enzim glikolitik yang merupakan pembangkit energi untuk transport aktif, dan enzim karbonik anhidrase yang mengkatalisis konversi CO2 menjadi asam karbonat. Nah, ini nanti di keseimbangan asam basa, ya. Tidak punya inti sel, tidak punya DNA, RNA, sehingga tidak bisa memproduksi protein, sehingga tidak bisa survive, umurnya hanya 120 hari. Nah, nanti dia akan masuk ke limpa kalau yang udah tua, fragil, dan struktur. Bagaimana produksi eritrosit? Namanya eritropoiesis, ya. Produk pembentukan eritrosit namanya eritropoiesis. Terjadinya di sumsum tulang, dipengaruhi oleh hormon yang namanya eritropoietin. Eritropoietin ini diproduksinya di ginjal, sehingga ketika nanti kalian masuk ke sistem urogenital, banyak ketemu kasus penyakit-penyakit dengan gangguan ginjal, sangat dominan orang-orang dengan gangguan fungsi ginjal, maka akan memiliki gejala anemia, ya. Kenapa? Karena
ginjalnya terganggu memproduksi eritropoietin, sehingga kalau eritropoietinnya sedikit maka pembentukan eritrositnya juga sedikit, sehingga orangnya anemia gitu ya. Nah, kemudian produksi eritrosit ini juga diinduksi oleh kondisi hipoksia. Hipoksia itu apa? Hipoksia adalah kondisi kurangnya oksigen yang masuk ke tubuh kita. Ya, dengan kurangnya oksigen yang masuk di tubuh kita, tubuh akan berusaha mengkompensasi mekanisme homeostasis dengan memproduksi lebih banyak eritrosit. Ya, tujuannya untuk apa? Dengan semakin banyak eritrosit, maka diharapkan ambilan oksigen akan lebih banyak. Ya, itu mekanisme kompensasi. Nah, ini adalah proses hematopoiesis secara keseluruhan. Ya, berasal dari stem cell, pluripoten, sel induknya, nanti dia akan terbagi, makin berdiferensiasi ya. Yang di sini akan menjadi eritroblast, menjadi retikulosit, kemudian menjadi eritrosit. Kemudian di sini menjadi megakariosit dan menjadi platelet, nanti menjadi trombosit. Yang di sini menjadi bermacam-macam jenis sel leukosit ya, ada neutrofil, monosit, basofil, eosinofil, kalau limfosit sendiri di sini langsung. Nah, bagaimana proses pembentukannya? Jadi kalau dilihat di sini di bone marrow ini ya, bone marrow terdiri dari tahap-tahap yang berbeda dari perkembangan dan perkembangan sel dan jaringan. Ya, ini dari stem cell, ini eritroblast dan lain-lain. Ini nanti jadi eritrosit. Nah, baru dia masuk ke saluran pembuluh darah. Ya, ini retikulositnya mengeluarkan nukleus. Nah, nanti keluar nukleusnya baru dia masuk ke pembuluh darah. Ini yang sudah matang. Kalau yang sudah matang sudah tidak mengandung nukleus. Di sini baru dia bisa berfungsi. Ya, baru dia bekerja melaksanakan tugasnya selama 120 hari. Kalau ini yang sel darah yang leukosit ya, dari stem cell, neutrofil, pematangan neutrofil. Baru dia kalau sudah matang masuk ke pembuluh darah. Ini megakariosit. Yang selnya besar, megakariosit, sudah matang dia akan pecah menjadi platelet-platelet baru masuk ke pembuluh darah. Ya, ini monosit, makrofag dan lain-lain bagian dari leukosit ya. Kalau sudah matang baru semua dikeluarkan. Nah, ada komponen penting di eritrosit yang namanya adalah hemoglobin. Ya, hemoglobin adalah molekul yang terdiri dari 4 protein globin. Ya, ini 4 protein globin dan di tengah-tengahnya ada hemnya. Ini. Ya. Rantai globinnya itu ada 2 rantai alfa dan 2 rantai beta ya. Hemoglobin ini hanya ditemukan di sel darah merah, tidak ada di leukosit, tidak ada di trombosit. Ya, hanya ada di sel darah merah ya. Nilai normalnya 14 sampai 18 laki-laki dewasa, 12 sampai 16 di perempuan dewasa. Fungsinya apa? Fungsinya penting dalam mentransport O2 dan CO2. Dia adalah yang berperan berikatan dengan gas-gas tersebut. Saat berikatan dengan O2 namanya oksihemoglobin, saat berikatan dengan CO2 namanya karbaminohemoglobin ya. Hemoglobin ini yang diukur kalau kalian periksa darah, Hb-nya berapa gitu, itu hemoglobin. Nah, bagaimana mekanisme zat besi yang ada di hemoglobin itu ya? Jadi ketika bagaimana perubahannya gitu ya, proses metabolismenya. Jadi ketika kita makan, apa yang kita makan tentu saja sedikit banyak mengandung zat besi ya. Kalau susu,
kemudian daging, ikan, sayur dan lain-lain itu mengandung besi ya. Nah, dia akan masuk ke sistem pencernaan kita, Fe-nya masuk, kemudian akan diabsorpsi ke dalam plasma, ke dalam pembuluh darah, kemudian dia akan berubah menjadi transferin, ya di sini. Fe akan berubah menjadi transferin, kemudian dia akan masuk ke bone marrow, ke sumsum tulang. Ya, di sini sumsum tulang. Transferin ini tidak hanya masuk ke bone marrow, tapi juga bisa ke hati, menjadi ferritin. Ya, jadi ini proses bolak-balik nih, tergantung kebutuhan. Kalau kurang di sini, dia akan ambil dari sini gitu ya. Nah, transferin ini Fe-nya akan masuk ke bone marrow, menjadi bermetabolis menjadi Fe, menjadi heme, menjadi hemoglobin. Berikatan dengan tadi itu rantai-rantai menjadi hemoglobin. Kemudian dia akan ikut dalam pembentukan sel darah merah. Ya, jadi sumsum tulang ini akan menggunakan Fe untuk membentuk hemoglobin, dan di limpa ini akan dia akan menjadi Hb, di limpa dia akan Hb menjadi bilirubin. Ini ya, dari bone marrow ke darah. Dipakai dulu semua, bertugas dulu dia. Dia sebagai eritrosit yang sudah mengandung Hb, dia bertugas dulu oksi Hb karbaminohemoglobin gitu ya, berperan dulu. Nah, ketika dia sudah tua, ya, sel eritrositnya sudah tua, sudah 120 hari, dia akan masuk ke limpa, spleen. Ya, akan dihancurkan eritrositnya karena sudah tua, fragile gitu ya. Dia akan ruptur, Hb-nya akan berubah oleh limpa menjadi bilirubin. Nah, bilirubin ini nanti akan dibawa keluar dari limfa, keluar lagi ke pembuluh darah. Dia akan masuk ke ginjal, atau dia masuk ke metabolisme hati di hati, metabolisme bilirubin di hati. Ya, kalau di ginjal nanti dia akan keluar melalui urin. Bilirubin adalah khasnya berwarna kuning ya, dia mewarnai cairan menjadi kuning. Nah, di hati mekanisme bilirubin ini nanti bisa digunakan lagi, digunakan menjadi ferritin, akan bisa dipakai lagi di sini, atau dia keluar ke saluran pencernaan, keluar melalui feses, juga mewarnai feses menjadi warna kuning. Ya, itulah makanya ketika ada gangguan zat besi atau gangguan hati atau gangguan limpa, proses ini semua terganggu sehingga mungkin urin atau bilirubin fesesnya warnanya berbeda karena gak terjadi gangguan bilirubin. Ya, apakah seperti teh pekat atau malah feses seperti dempul dan lain-lain. Ya, itu ada gangguan metabolisme bilirubin. Ya, jadi kalian harus mengerti mekanisme-mekanisme normal sebelum kalian mempelajari sesuatu yang tidak normal. Ya, karena penjelasannya itu ada di sini. Nanti jadi kalau belajar sistem G, gastroenterohepatologi, yang sudah penyakitnya kalian tahu ada keluhan urin seperti teh pekat atau feses seperti dempul dan lain-lain, itu adalah gangguan metabolisme besi dan bilirubin. Nah, sekarang kelainan-kelainan eritrosit dan transport O2. Nah, ini ada beberapa saja ya, saya tidak bahas di sini, tidak bahas detail karena kelainan-kelainan ini akan kalian bahas detail di kuliah-kuliah lain di hematologi ini ya. Contohnya adalah kehilangan darah. Ya, kehilangan darah ini
akan menyebabkan gangguan. Kemudian anemia hemolitik, macam-macam anemia, ada herediter, ada acquired, ya, ada autoimun dan lain-lain yang menyebabkan eritrosit abnormality. Kemudian defective red blood cell, gangguan sintesis hemoglobin atau gangguan di bone marrow-nya, ya, anemia aplastik itu adalah gangguan pembentukan. Jadi semuanya rendah. Ya, karena gangguan proses pembentukannya karena radiasi atau karena obat, ya, sehingga proses pembentukan hematopoiesnya terganggu sehingga semua ditandai dengan eritrositnya rendah, trombositnya rendah, dan leukositnya rendah. Kemudian ada anemia defisiensi besi karena proses gangguan karena intake yang kurang, asam folik acid yang kurang, atau vitamin B defisiensi ini biasanya bisa diperbaiki, ya. Berikutnya saya tidak berpanjang-panjang mengenai sel darah putih atau leukosit. Saya berharapnya apa yang sudah kalian dapat di imunologi masih ada sisa-sisanya. Mudah-mudahan sisanya banyak gitu, ya, 80% masih ada di kepala gitu, sehingga nggak perlu diulang berkali-kali, ya. Leukosit kita tahu, ingat nilai normalnya 5.000 sampai 10.000 orang dewasa. Jangan sampai sudah lewat imunologi, sudah lewat hematologi, tidak tahu nilai normal leukosit. Penanda leukosit yang lebih tinggi di atas normal itu artinya kemungkinan pasien mengalami infeksi bakteri. Kalau di bawah normal kemungkinan mungkin terjadi infeksi virus, ya. Walaupun di beberapa bakteri tidak selalu menyebabkan leukositosis. Nah, kemudian komponen sel darah leukosit ini sebagai pertahanan terhadap invasi patogen. Ini sudah, ya, ini sih sudah di imunologi. Produksi leukosit, prosesnya namanya leukopoiesis. Semua terjadi di sumsum tulang merah yang besar, sternum, costae, tulang-tulang panjang, ya, dan dipengaruhi oleh sitokin, koloni stimulating factor atau CSF. Ini pembagiannya harusnya kalian sudah hafal, ya. Ada yang granulosit dan agranulosit. Neutrofil yang terbanyak, yang sangat mobile, yang pertama sampai di lokasi luka, ya, dia yang pasukan pertamanya. Nah, neutrofil ini sudah, ya. Nah, ini patogen ketika ini proses gambaran proses fagositosis, ya. Bagaimana ketika ada kuman patogen, bakteri atau virus masuk, dia akan difagosit. Ya, ini contohnya deh. Eosinofil, mudah-mudahan juga masih ada di otak kalian. Eosinofil itu spesifik untuk apa? Dia sensitif terhadap alergen, terhadap hipersensitivitas, terhadap infeksi parasit. Jadi ketika kita periksa darah eosinofilnya meningkat, 2 kemungkinan itulah yang ada di pikiran kita, ya, alergi atau infeksi parasit. Nanti kalian anamnesis yang benar, apakah pasiennya mengarah ke hipersensitivitas atau infeksi parasit, ya. Nah, kemudian kita lanjut ke basofil. Basofil juga berperan pada hipersensitivitas. Dia melepaskan histamin. Histamin ini akan menyebabkan dilatasi pembuluh darah, menyebabkan kemerahan, gatal, kemudian ya gejala-gejala alergi lainnya, ya. Kemudian bersama sel mas juga melepaskan heparin, berfungsi mencegah pembekuan darah. Ya, jadi melepaskan juga bradikinin dan serotonin, sehingga basofil ini juga berperan dalam reaksi alergi tipe imunoglobulin E. Apa kaitannya dengan terapi?
terapi alergi salah satunya dengan antihistamin adalah untuk menghambat pelepasan histamin oleh basofil. Ya, jadi semua bisa dijelaskan dari fisiologi, dari mulai gejala patologi sampai obatnya ya. Kemudian monosit ini fungsinya sebagai makrofag, usianya bisa bertahun-tahun bila tidak bertemu patogen. Ini kita lewatkan saja. Limfosit, ada limfosit T, limfosit B, natural killer ya. Kalau limfosit baca lagi, saya nggak mau ulang-ulang karena panjang ceritanya limfosit T dan B itu prosesnya, ya. Limfosit T bagaimana seluler, yang B bagaimana menghasilkan antibodi, kemudian bagaimana keduanya saling bekerja untuk mekanisme imun. Nah, kita masuk ke trombosit, ya. Yang leukosit saya skip karena kalian sudah belajar ya. Tapi nanti di ujian akan tetap keluar soalnya, jadi dibuka lagi buku imunologinya. Kemudian kita masuk ke trombosit ya. Trombosit ini merupakan fragmen sel tadi dari megakariosit ya. Strukturnya 2 sampai 4 mikrometer, tebalnya 1 mikrometer. Usianya singkat juga, 9 sampai 12 hari. Nilai normalnya 150.000 sampai 500.000 ya. Jadi nilai normalnya segini, harus hafal. Ya, nanti ketika orang ada khas misalnya di penyakit demam berdarah, trombositnya 10.000 atau 50.000 sudah sangat turun. Dia akan menyebabkan perdarahan. Ya, karena fungsinya terganggu. Ya, jangan sampai nanti ada temennya sakit demam berdarah, trombositnya cuma 20.000, kamu nggak ngerti apa maksudnya dan tidak tahu apa konsekuensinya trombosit segitu ya. Jadi harus tahu walaupun masih semester 3. Nah, trombosit ini selalu ada dalam sirkulasi, namun hanya aktif jika ada kerusakan pada dinding pembuluh darah, karena memang itulah fungsinya trombosit, menjaga stabilitas pembuluh darah. Ya, ketika ada yang rusak, baru trombositnya akan terbentuk, baru akan bekerja. Nah, produksi trombosit disebut namanya prosesnya trombositopoiesis ya. Juga terjadi di sumsum tulang besar. Dia berasal dari megakariosit, ya tadi yang besar sekali megakariosit. Megakariosit ini akan melepaskan sitoplasmanya sehingga menjadi platelet-platelet. 1 megakariosit akan menghasilkan 4.000 platelet. Pembentukan trombosit ini dipengaruhi oleh trombopoietin, interleukin 6 dan multi-colony stimulating factor. Fungsinya apa? Prosesnya, proses fungsi hemostasis. Fungsi trombosit namanya adalah hemostasis. Ya, hemostasis itu adalah proses menghentikan perdarahan pada pembuluh darah kecil yang ruptur karena trauma minor. Ya, perdarahan pembuluh darah kecil dan trauma minor. Ya, bukan perdarahan karena ketusuk pisau gitu ya. Apa yang perdarahan besar itu nggak bisa hanya dengan hemostasis, mungkin perlu dijahit, mungkin perlu lain-lain ya. Nah, bedakan hemostasis dengan homeostasis. Ya, kalau hemostasis ini proses di pembuluh darah, homeostasis adalah proses fisiologis untuk menjaga sistem tubuh agar tetap kondisi normal. Nah, hemostasis ini ada 3 tahap. Yang pertama adalah vasokonstriksi atau disebut juga fase vaskuler. Yang kedua adalah proses pembentukan platelet plak atau sumbat platelet, disebut juga fase platelet. Yang ketiga, pembentukan clot, ya, sumbatan untuk perbaikan jaringan yang rusak, namanya fase koagulasi. Nah, ini ilustrasinya ya. Ya, kita baca dari yang atas, dari yang warna kuning.
ketika ada kerusakan di pembuluh darah, misalnya tertusuk kecil gitu ya, atau memar atau luka kecil, nah ini akan mengekspos kolagen yang ada di pembuluh darah dan faktor-faktor jaringan akan mengaktifkan kaskade proses koagulasi. Kolagen expose ini akan menyebabkan platelet-platelet yang ada di pembuluh darah untuk saling menempel. Ya, saling menempel, beragregasi, saling menempel, membentuk plak. Ya, membentuk bulatan yang bisa menutup sementara dari kerusakan jaringan tersebut. Ya, namanya platelet plak. Pembuluh darah yang rusak ini juga akan memicu proses vasokonstriksi pembuluh darah. Pembuluh darahnya menyempit. Untuk apa? Untuk menjaga agar tidak banyak darah yang keluar. Ya, maka otomatis pembuluh darahnya vasokonstriksi menyempit agar tidak banyak darah yang keluar. Ini juga dipicu oleh adanya pengeluaran platelet plak. Ya, jadi ini langsung ke sini. Ini juga memicu vasokonstriksi. Ya. Kolagen expose juga memicu timbulnya kaskade proses koagulasi. Kaskade proses koagulasi ini akan membentuk yang namanya protein yang namanya trombin. Ya, trombin ini berfungsi merubah fibrinogen menjadi fibrin. Ya, fibrinogen itu tadi apa? Protein yang ada di pembuluh darah. Ya. Tadi kan ada albumin, globulin, fibrinogen. Nah, di sini tadi fungsinya fibrinogen. Fibrinogen akan berubah menjadi fibrinogen yang ada di darah akan berubah menjadi benang-benang fibrin. Siapa yang merubah? Trombin. Ya. Apa fungsinya benang-benang fibrin? Nah, benang-benang fibrin ini yang akan menyumbat secara permanen kerusakan dari sini. Ya, tadi kan ada platelet plak. Nah, vasokonstriksi dan platelet plak ini hanya menyumbat secara temporary, sementara, nggak kuat sumbatannya, gitu ya. Nah, sambil ini menyumbat, ini dibentuk benang-benang fibrin. Nah, nanti benang-benang fibrin ini akan memperkuat platelet plak yang sudah terbentuk di sini. Nah, yang sudah di platelet plak yang sudah diperkuat oleh benang-benang fibrin namanya clot, ya, bekuan darah. Sudah tertutup pembuluh darah kerusakannya, mulai perbaikan jaringan karena adanya perbaikan jaringan dan pertumbuhan sel-sel baru, maka akan terjadi perbaikan dinding kapilernya, maka akan terjadi kesembuhan lukanya, ya. Terus bagaimana klotnya yang sudah terbentuk? Klot yang sudah terbentuk ini lambat laun akan diuraikan lagi oleh yang namanya plasmin, ya, plasmin. Karena klot ini, bekuan darah ini tidak boleh ada terus-terusan di pembuluh darah. Semakin besar akan menyebabkan sumbatan di pembuluh darah. Nanti timbul lagi gejala gangguan, ya, misalnya kalau di jantung bisa heart attack, kalau di kepala bisa stroke, gitu ya. Maka harus ada keseimbangan antara pembentukan dan penguraian ini, ya. Pentingnya plasmin sehingga klotnya, bekuan darahnya dissolve, ya, terurai. Nah, dengan ini terurai, ini sudah terbentuk jaringan baru, maka terjadilah perbaikan dinding pembuluh darah yang rusak tadi seperti di atas ini. Ya, tolong ini bagan dimengerti. Nah, ini juga ilustrasi, ini sebenarnya sama gambarnya dengan sebelumnya, ya, cuma ini lebih fokus ke fase yang pertama nih, ketika expose kolagen dan mengaktifasi platelet. Nih, ini adalah proses pembentukan platelet plak yang pertama, ya, fase pertama. Pembentukan platelet plak yang temporary di sini, ya.
Nah, ini adalah proses kaskade koagulasi tadi. Ya, yang ini. Ini proses detailnya adalah di sini. Ya, ada banyak-banyak jalur, ada jalur intrinsik dan ekstrinsik. Nih dari 12, faktor pembukuan 12 ke sini, itu ya. Nah, faktor-faktor ini semua penting harus ada dan seimbang. Ya, ketika ada gangguan, tentu saja nanti akan terjadi proses perdarahan karena tidak bisa berfungsi menghambat pembekuan hemostasis. Misalnya orang yang hemofili dan lain-lain, gitu ya. Nah, ini tadi proses jalur kaskade koagulasi. Nah, tadi ini trombin menjadi trombin, trombin nanti merubah fibrinogen menjadi fibrin. Nah, nanti fibrin ini menjadi benang-benang fibrin yang menutup secara permanen kerusakan jaringannya. Ya, ini faktor-faktor pembekuan nih dari 1 sampai 13 semua harus ada dan semua kondisinya harus dalam jumlah yang pas sehingga proses kaskade pembekuan tadi bisa berlangsung dengan baik. Ya, ketika ada kekurangan faktor-faktor salah satu dari faktor ini, maka akan terjadi gejala perdarahan, ya, gangguan perdarahan besar atau kecil. Nah, tadi proses pembentukan kaskadenya. Sekarang gambar ini adalah proses penguraian klot ketika sudah terjadi perbaikan jaringan. Ya, tadi koagulasinya tadi fibrinogen menjadi fibrin, benang-benang fibrin oleh bantuan trombin. Ini terjadi klot, ya, bekuan darah. Ya. Nah, ketika sudah terjadi perbaikan penghambatan perdarahannya sudah selesai, yang besar. Ya, nah itu akan menyebabkan penyakit. Nah, gangguan koagulasi tadi ada hemofili dan apabila terjadi ketidakseimbangan tadi, maka bisa menyebabkan penyakit-penyakit neurovaskuler, misalnya bekuan darah tadi, bisa menghambat pembuluh darah, menyebabkan penyakit jantung atau stroke. Ya. Nah, ringkasan saya, jadi darah tadi poin-poinnya terdiri dari apa-apa-apa, kemudian leukosit sudah di imunologi. Kemudian tadi kita sudah belajar mengenai metabolisme zat besi, kita sudah belajar mengenai aktivitas platelet dan fungsinya, juga peran hemostasis dan keseimbangan bekuan darah dan fibrinolisis. Sekian, ada yang mau ditanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya cukupkan nih. Saya nggak tahu kalian menyimak atau tidak, tapi yang penting saya sudah berikan materinya. Silakan dipelajari sendiri kalau masih belum ngerti. Ya, kita tutup dengan membaca hamdalah. Kalau ketemu saya nanti mau tanya boleh aja ya. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dok.